Baik, kita mulai ya. Kita mulai teman-teman. Mas Muhammad Rizal, bisa dengar suara saya? Mbak Wafa Nur Hubaini, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman peserta kuliah komunikasi massa kelas C yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di dalam perkuliahan kita, kuliah komunikasi massa. Oleh Pak Yamin, saya diminta untuk menyampaikan topik kita, kuliah yang ke-6 pada pagi ini. Kita akan membahas tentang elemen-elemen komunikasi massa. Nah, ini di kelas sudah ada teman kita. Mbak, siapa namanya, Mbak? Mbak? Siapa? Ernita. Ya, Mbak Ernita. Baik, ini Mbak Ernita baru mengamati yang ada di depan ini siapa saja ini yang ya nggak apa-apa, Mbak. Ini memang ada banyak noise ya ketika kita perkuliahan blended, kemudian sekaligus pembicara menjadi operator ya. Saya harus fokus ke laptop, ke HP ya karena ini sound-nya ya, suaranya lebih clear lewat HP, ya. Ada kamera juga, ada tampilannya juga. Gak apa-apa Mbak Ernita, ya. Bisa dimaklumi. Baik, mari kita awali kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ini sekaligus presensinya. Nanti diletakkan di situ aja nanti. Ya. Baik, saya akan share screen elemen-elemen komunikasi. Ya. Apakah bisa dilihat teman-teman yang ada di Zoom ini? Elemen-elemen komunikasi saya. Baik. Setidaknya ada 9 elemen, ya. Ada 9 elemen yang terlibat dalam komunikasi massa. Yang pertama yang namanya komunikasi pasti ada sumbernya, ada source-nya, ada komunikator. Kemudian ada isinya, pesannya, kontennya. Lalu ada pihak yang menerima pesan tersebut. Karena ini komunikasi massa, maka yang menerima pesan itu banyak, besar, maka disebut sebagai audiens. Nah, ketika informasi atau pesan itu tersampaikan, tentu audiens ini dia tidak hanya menerima begitu saja, tapi dia juga akan memberikan umpan balik. Dalam proses pengiriman pesan,
dalam komunikasi itu biasa dijumpai adanya noise, adanya gangguan. Seperti ini tadi saya dengan Mbak Ernita komunikasi, ini ada noise-nya ini, di sini ada gangguannya. Sekarang kita komunikasi, saya pakai masker. Ini mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom tidak begitu bermasalah, tetapi bagi yang di ruang kelas, ya mungkin bermasalah karena tidak bisa membaca gerak bibir saya. Kemudian gangguan semantik, kata-kata, pengucapan, istilah. Dulu ada snack anak-anak ya, namanya coki-coki, ada kidu. Ya. Nah di daerah Sumbawa, Sumatera itu katanya penjualan coklat kidu itu rendah karena orang malu ya, untuk membeli permen itu. Apalagi ditambah mendengar iklannya. Ada yang pernah dengar iklannya kidu? Coklat kidu tahu nggak? Atau belum pernah dengar ya? Coklatnya itu ya paling ya kenalnya ya coklat apa? Cadbury. Ya. Cadbury. Coklat kidu itu dulu ada. Nah di daerah Sumbawa itu kidu itu diartikan hubungan seksual. Jadi mereka jadi tidak malu untuk membelinya. Jadi pembeliannya rendah. Nah, ini termasuk gangguan terkait dengan ya bahasa semantik. Kemudian ada gatekeeper. Ada pihak yang menjadi penjaga gawang, penjaga gerbang informasi. Mereka bisa meneruskan, menyiarkan informasi, bisa menahannya, bisa memperkecilnya, atau bisa memperbesarnya. Ya sama seperti kita ini kan ketika berkomunikasi, kita menyampaikan suatu kabar. Nah ini di masyarakat kita ini biasa ada gibah-gibah. Ini harusnya orang itu malu melawan gibah, tapi sekarang orang itu malah senyum-senyum kalau pada gibah ya. Ya malah kayaknya gibah itu mengalami pendangkalan makna gibah itu. Bukan suatu dosa tapi suatu aktivitas ya gibah-gibah. Nah, ketika gibah-gibah itu, maka ada informasi yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangi. Nah, maka di media pun sama. Media juga bisa menambah, bisa mengurangi, bisa memperbesar, bisa memperkecil. Kemudian ada pengatur, kemudian ada filter. Dan kita akan cermati satu persatu terkait dengan elemen-elemen komunikasi massa ini. Ya, jadi kalau kita berbicara komunikasi massa, maka kita akan terbayang media massa. Jadi media massa itu ya hanya media saja, channelnya. Tetapi di baliknya itulah proses komunikasi. Jadi kan komunikasi itu dimaknai sebagai suatu proses. Proses penyampaian informasi dari komunikator kepada audiens. Medianya menggunakan media massa. Nah, di sini ada koran, ada majalah, ada tabloid. Bisa juga itu berupa pamflet, poster-poster itu juga bisa. Tetapi biasanya yang reguler, yang berbasis periode tertentu, nah itu adalah koran, majalah, tabloid. Jadi kalau pamflet, misalkan disebar itu hanya dalam saat tertentu, ya menjelang pemilu, ya. Itu sebat pamflet, atau poster dari rumah sakit tentang penanganan demam berdarah, itu ada poster-poster juga.
tetapi tidak bersifat daily basis. Tetapi itu tetap sebagai media massa juga, pamflet-pamflet itu. Karena dia dicetak atau diproduksi oleh lembaga tertentu, oleh sekelompok orang tertentu, ada pesannya dan disebarkan kepada khalayak yang luas. Kalau dulu zaman perang itu Belanda itu pamflet itu disebar melalui pesawat. Jadi pesawatnya itu terbang kemudian menyebarkan pamflet-pamfletnya. Yang intinya adalah rakyat diminta tenang, rakyat diminta tunduk kepada pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Sedangkan yang ada para pejuang-pejuang itu, mereka itu adalah para pengacau keamanan, para teroris, ekstremis. Ada radio, kemudian ada TV, ada film. Film itu ada yang memang bersifat pendidikan, ada yang bersifat hiburan, ada juga yang bersifat propaganda. Dia juga termasuk media massa. Komunikator media massa. Bagaimana ciri-ciri komunikator media massa? Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas. Komunikator dalam media massa itu tidak berupa 1-2 orang, tetapi melibatkan banyak orang, melibatkan struktur organisasi. Kira-kira apa saja ini? Kalau kita baca di Dewan Redaksi itu, susunannya apa saja? Kan kalau dalam kepengurusan kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi. Nah, kalau di media massa, misalkan cetak, misalkan, itu apa saja? Baik, kita beri kesempatan teman-teman yang online ya. Mbak Dwi Lestari, Assalamualaikum. Mbak Dwi Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Coba Mbak, kalau di surat kabar di koran, itu susunan kepengurusan redaksinya seperti apa Mbak? Yang Mbak ketahui? Ada apa saja? Ada pimpinan, editor, apa ya Pak? Ada editor, ada pimpinan, ada wartawan, ada bagian iklan, sirkulasi, apalagi? Penulis. Ya, penulis. Iya. Ada penulis, ada bagian pemasaran, ada ilustratornya yang membuat karikatur, ada penanggung jawab kolomnya, ya seperti di Kedaulatan Rakyat. Ini Mbak Dwi ini aslinya mana ini? Kebumen, Pak. Nah, Kebumen. Ya. Di Kebumen ini kayaknya tidak jauh dari Jogja, tentu pernah baca Kedaulatan Rakyat ya? Belum, Pak. Oh, belum pernah. Aduh. Belum. Kalau korannya apa yang dibaca? Koran Suara Merdeka? Iya. Oh, Koran Merdeka. Ada yang lucu-lucu nggak? Ada kolom yang khusus lucu-lucu di Suara Merdeka? Ada sih, Pak. Nah, itu siapa itu yang nama kolomnya apa? Kalau di KR itu ada Banyumasan, Mbak. Kenapa, Pak? Kalau di KR Kedaulatan Rakyat itu ada kolom Banyumasan. Jadi ada orang nulis dengan bahasa khas Banyumas. Nah, kalau di Suara Merdeka apa yang lucu-lucu? Kayak kartun gitu, Pak. Oh, karikatur ya? Ya, baik.
Jadi di surat kabar itu ada fotografernya. Ya kan? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Nah, Iya, kalau Pak. sekarang di stasiun televisi, di sana ada apa saja strukturnya? Mbak Erla Ardinia Fauziah. Assalamualaikum, Mbak Erla. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Terdengar, Pak. Oh ya. Kalau di televisi ada apa saja di sana? Ada make up-nya, ya. Ya kan kalau kita lihat itu kan busana, kemudian make up-nya siapa. Nah kalau di koran kita nggak perlu make up, tetapi kalau televisi ya kita mau presenter, kita jadi presenter, meskipun kita laki-laki itu di make up itu kita dibedai muka kita. Agar apa? Agar tidak kelihatan mengkilat karena keringat. Jadi keringat itu keluar itu kelihatan mengkilat jadi jelek. Maka dibedai ketika kita mau tampil di depan kamera. Ada make up-nya ini. Kemudian ada sound engineer-nya, bagian penata suaranya. Ada sutradaranya. Nah, itu adalah contoh bahwa komunikator dalam media massa ini tidak hanya satu orang, tapi dia berupa organisasi tersistem, terlembaga. Kemudian orang-orang yang masuk dalam media massa untuk menjadi komunikator itu tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang bisa menulis di koran. Tidak sembarang orang bisa tampil di televisi. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka orang-orang yang memiliki keunggulan. Bahkan untuk bisa tampil di televisi itu ada namanya Indonesian Idol. Untuk tampil aja dia harus bersaing. Sebelum tampil di televisi itu mereka sudah bersaing dulu. Dan itu off air. Saya dulu pernah mengikuti seleksi untuk tampil di, kalau tidak salah, Festival Dai tahun 2006 kalau tidak salah. Dulu awal-awal adanya acara dakwah di televisi, ya, ada Festival Dai. Nah itu mereka melakukan audiensi dulu, melakukan audisi ya. Waalaikumsalam. Mereka melakukan audisi off air. Dulu waktu itu di Gedung Budaya. Di dekat Taman Pintar ya. Nah, baru kemudian orang-orang yang lolos dari audisi off air itu, mereka nanti tampil di audisi on air-nya. Jadi diperlukan daya saing. Kemudian komunikator media massa ini melibatkan jaringan. Tidak hanya orang di satu tempat saja. Jadi misalkan ya, surat kabar kedaulatan rakyat. Dia punya perwakilan yang ada di Jakarta yang akan memasok berita-berita terkait dengan isu-isu nasional. Ini memasok. Kemudian dengan pula berita nasional, kantor berita nasional ataupun media massa tingkat nasional, Kompas katakanlah, itu juga memiliki perwakilan di daerah. Republika misalkan, Republika itu nasional, dia memiliki perwakilan di kota-kota daerah. Kalau di Jogja ada yang tahu ini? Kantor perwakilan Republika ada di mana? Ini hadir orang Jogja semua? Enggak ya? Sudah pernah ke Masjid Syuhada? Belum ya? Wah, ini. Itu masih masuk Jogja. Jadi Masjid Syuhada itu
ada di daerah Kota Baru. Jadi Kota Baru itu kalau dari Gondomanan ke utara, kalau ke kiri ke Malioboro, nah kita ke kanan. Kita ke kanan, nah di situ ada daerah namanya Kota Baru. Nah ada gereja, kita masuk ke utara sedikit, nah itu ada Masjid Syuhada. Di sebelahnya ada kantor Republika Perwakilan Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kantor berita asing ya ataupun media massa asing itu mereka memiliki perwakilan di setiap negara atau di negara-negara tertentu. Mereka memiliki perwakilan baik mereka menempatkan jurnalis mereka sendiri atau menggunakan jurnalis tempat. Kemudian yang keempat, industrialisasi. Jadi komunikator media massa ini dia melibatkan berbagai macam perangkat. Jadi tidak hanya orang, kalau kita ini kan orang saja ini jadi bagian, tapi kalau ini menggunakan berbagai perangkat. Kita bisa bayangkan bagaimana ruang kontrol media ya, seperti ini. Ini aja yang ada di sini adalah operator. Ya. Ada di belakang mereka ada orang-orang lain yang memegang kebijakan. Mana yang mau ditayangkan? Nah, setelah kita mengkaji terkait dengan elemen yang pertama, yaitu komunikatornya, sekarang kita masuk ke isinya. Media massa itu isinya bermacam-macam, tidak hanya satu. Contohlah, ambillah contoh misalkan televisi. Televisi itu pagi-pagi itu ada pengajian. Pertama azan subuh dulu, azan subuh, kemudian ada kajian subuh. Habis kajian subuh, kemudian ada berita. Ya kan? Habis berita, nanti ada materi bisnis, tentang bisnis. Nanti habis bisnis, berita lagi. Atau sebelum berita, biasanya kalau nggak gosip, ya acara untuk ibu-ibu. Ya. Masak-masak, kesehatan, tentang anak-anak. Nanti berita. Habis berita, nanti ada yang gosip lagi. Ada juga yang ya ringan-ringan lah. Petualangan, ya, feature. Kemudian nanti sore berita lagi. Berita, sore berita. Kemudian petang nanti hiburan, ada sinetron. Bagaimana kalau sinetron kok diputar pukul 6? Ditayangkan jam 6 pagi sinetron Ikatan Cinta. Itu nanti bapak-bapak akan protes. Ini karena ibu-ibunya nonton sambil masak, ya. Tetapi sekarang itu terjadi. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak nonton lagi di televisi, tapi nontonnya di YouTube. Jadi sambil masak, YouTube-nya dinyalakan, ya, dinyalakan sambil rajang-rajang, ya, masak-masak sambil dengerin. Dia tidak nonton tapi dengerin Ikatan Cinta. Jadi itu terjadi sekarang. Nah ini kalau di keluarga itu kok anak perempuannya 4 itu, waduh ini kuotanya berapa ini belanjanya. Tapi sekarang dengan adanya IndiHome ya itu bisa ya lebih ekonomis lah. Kemudian nanti agak malam ya itu nanti kalau tidak film ya ada acara-acara terkait dengan debat-debat, diskusi ya. Najwa misalkan atau Karni Elias tampil itu malam-malam jam 8 sampai dengan nanti jam 10. Nah, itu satu media isinya bermacam-macam, ada hiburannya, ada agamanya, ada remajanya, ada beritanya. Koran juga demikian. Koran rubrikasinya demikian. Nah, kalau kita perinci, maka setidaknya ada
6. Ada 6 isi dari media massa itu. Yang pertama dan pokok itu adalah berita dan informasi. Berita nanti isinya bisa masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kesehatan, tetapi dia disajikan dalam bentuk berita. Kemudian informasi, misalkan halo dokter. Halo dokter itu informasi kesehatan. Kemudian analisis dan interpretasi. Contohnya misalkan kabar pasar. Jadi misalkan ekonomi kita sekarang bagaimana, harga komoditas ke depan seperti apa. Kemudian pendidikan dan sosialisasi. Televisi memberikan edukasi. Misalkan terkait dengan agama ya tadi ada pengajian pagi hari itu ada terkait dengan edukasi. Sosialisasi misalkan pengumuman angka COVID. Dulu awal-awal itu tiap hari itu diberitakan. Tiap hari dari pagi sampai malam itu ada berita ya. Yang terinfeksi, yang sembuh, yang meninggal. Kemudian yang meninggal tidak diberitakan lagi karena takut. Ya, bukan takut kena meninggalnya, karena takut nanti dicap oleh negara lain, Indonesia ini paling buruk kasus COVID-nya. Kemudian fungsi humas dan persuasi. Ya, ketika terjadi kecelakaan pesawat, nah di sana melalui media massa pihak perusahaan maupun pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Bukan sebagai berita dan informasi saja, tetapi sebagai penghubung antara perusahaan, antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian iklan dan penjualan. Iklan dan penjualan tidak mungkin dilepaskan dari media massa, karena duitnya dari sana. Bahkan di YouTube pun dipasang iklan. Kalau kita tidak mau menerima iklan, ya kita bayar ke YouTube. Kan pilihannya gitu. Mau nonton film, biar tidak kena iklan, pasang di YouTube. Nah sekarang film-film itu sudah langsung dijual oleh YouTube. Kita bisa nonton film di YouTube. Kalau tidak bayar ya tidak bisa nonton. Kalau kan masih bisa nonton, hanya ada iklannya. Kemudian yang keenam adalah hiburan. Oke, di sini. Di sini ada contoh jadwal acara SCTV. Dari pukul 00 sampai pukul 22.30. Dari rangkaian mata acara ini, kira-kira yang masuk kategori berita dan informasi yang mana ini? Liputan 6. Oke, ya. Kemudian yang masuk kategori analisis dan interpretasi. Ada enggak? Analisis dan interpretasi. Ada enggak? Enggak ada ya? Yang berupa hiburan. Hampir semuanya ini hiburan ya. Ini isinya hiburan semua. Ya tidak semua sih, ada yang berita.
kita. Tetapi porsinya ya, kalau kita makan itu ada tempe, ada sayur, ada nasi ya. Nah, di sini juga ada berita, informasi, maka informasi hanya sedikit saja. Yang banyak hiburannya. Kemudian, nah ini ada majalah Al-Wa'i. Ya, majalah Al-Wa'i. Nah, ini adalah majalah pemikiran Islam. Jurnal pemikiran Islam. Jadi dia adalah kombinasi antara majalah dengan jurnal. Jadi meskipun majalah, tetapi tulisan-tulisannya itu disertai dengan catatan kaki, ada referensinya. Tapi dikatakan jurnal juga tidak bisa 100% jurnal. Karena ada konten-konten yang bersifat seperti majalah, konten-konten yang hiburan, kemudian berita informasi, opini. Maka di sini ada opini, ya, muhasabah, fokus. Nah ini analisis ini, fokus ini analisis dan interpretasi. Mengapa Taliban menang melawan Amerika Serikat? Kan orang bertanya-tanya, ini Taliban negara kecil, mosok menang melawan Amerika Serikat. Bagaimana kok bisa? Tetapi di sini ada yang bersifat semacam hiburan ya. Kalau kita mengatakan feature semau gue. Ini maksudnya apa ini semau gue ini? Nah, ini. Kemudian ada rubrik keluarga. Berarti ini persuasi agar tidak terpapar propaganda child free. Ada yang ngerti ini? Siapa yang mempropagandakan child free? Selebgram. Jadi nggak punya anak, dia nggak pengen punya anak. Nah masalahnya karena disampaikan oleh selebgram, di posting di akun mereka, ya, viewernya banyak, followernya banyak. Nah kan ini punya efek propaganda atau punya efek ya kampanye. Ini ada yang besok ingin tidak punya anak ini. Ada yang pengen besok tidak punya suami. Ada yang pengen tidak punya istri, ini nggak ada laki-lakinya. Tidak pengen punya suami, tapi pengen punya berondong ya sama saja. Ya kan? Dan itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi mereka tidak punya suami, tetapi punya partner. Mereka tidak punya husband, but they have boyfriends. Ya kan? Iya. Itulah yang terjadi. I have no wife, but I have many girlfriends. Wah, ini. Loh, kemarin itu ada di feed ya, news feed, pemain basket NBA. Ini sepertinya malah dimuat di koran apa itu? Pemain basket NBA. Tiduri 20.000 perempuan. Bayangkan 20.000. Mungkin bagi kita sekarang mengatakan menjijikkan, mengerikan, tapi ketika media massa itu telah membentuk persepsi kita, itu suatu hal yang wajar, normal, nggak masalah. Ya seperti kita disuguhi daging babi. Karena kita sudah dibentuk, babi itu tersentuh liurnya saja kita harus membasuh 7 kali. Ya. Salah satunya dengan tanah. Najisnya aja najis mughaladzah. Najisnya berat. Ini kok dimakan, dimasukkan dalam tubuh, kita lihat saja jijik. Tetapi kalau di Bali sana, itu ya makanan istimewa.
restoran yang orangnya datang makan dengan lahap. Jadi persepsinya yang nanti berubah. Nah, mungkin nanti orang tidak pengen punya anak, iya, tetapi maaf, ya, seks jalan terus, meskipun tidak ingin punya anak. Nah, ini luar biasa. Nah, ini contoh bahwa dalam satu media itu isinya bermacam-macam. Nah, kenapa kok bisa demikian isinya bermacam-macam? Karena audiensnya juga bermacam-macam. Koran itu dijual, televisi itu dipancarkan, radio disiarkan, itu yang mendengar tidak hanya satu orang. Yang mendengar banyak. Bahkan kadang-kala kita tidak ingin mendengar pun kita mendengar. Tetangga kita nyetel radio keras-keras. Ternyata memang kultur masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang kulturnya itu nyetel TV, radio itu kecil saja, tapi ada yang keras-keras, sampai tetangganya dengar. Ini semuanya dari Jawa atau ada yang dari luar Jawa ini? Dari luar, Pak. Oh, dari Sumbawa. Oh. Kalau yang di kelas ini, yang di Zoom, banyak ya yang dari luar Jawa ya? Dari Iya, Sumbawa. Pak. Belakangnya dari mana? Oh, ini satu anu ya? Dari Lombok. Kayaknya orang kalau kita nyebrang ke timur sedikit, itu angkotnya itu pakai musik keras-keras. Waktu saya di Kupang dulu, saya nggak tahu kalau di mana, di NTB sama atau tidak. Jadi angkot ya, itu kan namanya PT-PT kalau nggak salah. PT-PT itu masang musiknya keras sekali. Musiknya ya musik house musik itu. Persis kalau di Bandung, ya Bandung itu ada beberapa itu yang musiknya keras juga. Tapi kalau di Kupang waktu itu hampir semuanya itu nyetel musik keras-keras. Nah ini kalau di sini ini, waduh ini susah ini. Kita di Jawa ini kan musiknya aja musik gamelan ya. Jadi gamelan itu narinya beda juga ya. Kalau tempat lain itu tarinya tari perang ya, kalau di sini itu tarinya gadis yang sedang berdandan. Nah, jadi beda. Nah, karena audiensnya bermacam-macam, maka kita harus memahami karakteristik audiens itu. Yang pertama, audiens dalam media massa itu mereka adalah para individu yang berbagi pengalaman. Jadi komunikasinya itu komunikasi yang bersifat sharing. Meskipun nanti ada unsur mempengaruhi, iya. Ada persuasi, iya. Tetapi adalah sharing sifatnya. Bukan komando, bukan perintah. Bukan komunikasi seperti halnya interpersonal. Mereka saling menceritakan pengalaman, seperti dalam kolom surat pembaca, kemudian dalam kalau di Jogja itu ada sungguh-sungguh terjadi di KR, itu menceritakan pengalaman dia. Audiensnya cenderung besar, ya, massa, khalayak. Kalau komunikasi interpersonal itu terbatas, bahkan sampai komunikasi grup pun terbatas. Misalkan seperti ini, kan kita komunikasi grup. Ini kalau hadir semua, paling sekitar 20. Maksudnya ruangan kelas ini isinya 20. Nah, kalau dalam komunikasi massa ini, ya mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan. Televisi katakanlah, televisi ini juta. Kalau radio belum tentu. Radio itu mungkin ya kalau di kota besar bisa juta.
Tapi kalau masih radio lokal ya seperti di Jogja, nah ini itu masih ratusan ribu. Tetapi kalau radionya itu berjejaring seperti misalkan radio Prambors, kemudian El Sinta yang dia di Bandung ada, Jakarta ada, di kota besar yang lain ada, itu bisa. Tetapi kalau radio lokal misalkan Reco Buntung, kemudian radio Rakosa, Persatuan, bahkan Persatuan itu hanya Bantul ya. Meskipun dia bisa sampai ke Sleman, bisa ke Jogja, tetapi ya segmennya Bantul. Lokasinya lebih sedikit. Nah, kalau televisi ya bisa di Sumatera juga menangkap, Kalimantan, di Bali semua. Maka jutaan ya. Ini cenderung heterogen. Mereka terdiri atas berbagai kategori. Jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian dari usia, ya ada yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Dari ekonominya ada yang ekonomi bawah, menengah, ekonomi menengah ke atas. Dari agama, kalau misalkan ada acara pengajian di televisi, maka yang nonton segmennya ya yang agamanya Islam. Meskipun ada enggak yang non-Islam nonton, ya ada. Seperti saya itu kadang-kadang saya juga pengen ngerti juga Hindu itu seperti apa toh. Maka pas mimbar agama Hindu ya saya nonton. Kristen nonton. Ada yang pernah nonton siaran agama selain Islam ini? Apa yang ingin diketahui Pak Ernita? Mujizat, oh ya. Nah ini bagus ya kalau kita melihat ya mereka kreatif ya. Kreatif kalau kita mungkin masih acaranya itu ada kiai, ada ustadz ngomong, ada kiai, ustadz ceramah. Tetapi kalau mereka itu mengemas dalam bentuk kisah, cerita. Jadi ada masalah begini, kemudian ada mukjizat. Nah kalau kita itu ada juga yang pendekatannya kisah juga, tapi biasanya azab. Iya kan? Jadi endingnya itu mengerikan. Nah kira-kira sama atau beda ya? Jadi ketika kita membuat pesan, mengemas pesan, yang satu endingnya itu adalah happy ending, membahagiakan. Awalnya miskin menjadi kaya, awalnya sakit menjadi sehat, kecelakaan kemudian dia bisa menjadi sehat kembali. Dibandingkan dia tidak mengamalkan ini itu kemudian ya celaka, ya bangkrut, kebakaran, mati, gila. Gimana teman-teman ini yang di Zoom ini? Silahkan komentar. Baik yang mana? Pendekatannya. Mas Askia Ivan. Assalamualaikum. Mas Askia Ivan. Baik, Mas Al Iqbal Maulana. Assalamualaikum, Mas Iqbal. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Kira-kira baik mana, Mas? Kalau kita mengemas pesan, yang satu endingnya itu happy ending, yang satu endingnya sad ending, atau mungkin malah mengerikan endingnya. Yang mana, Mas Iqbal?
Happy ending, Pak. Happy ending. Kenapa, Mas? Karena menurut saya menyukai yang endingnya bahagia gitu, Pak. Yang endingnya bahagia ya. Ya. Baik. Baik, kita minta pendapat teman yang lain. Terima kasih, Mas Iqbal. Ya, sama-sama, Pak. Ya, kita minta pendapat teman yang lain. Mbak Dia Malasepia. Wah, ini saya jadi ingat Sheila on Seven ini. Assalamualaikum, Mbak Dia. Ya, Mbak Dia. Baik, kita belum terhubung dengan Mbak Dia. Mbak Farah Nurul Ain Syahira. Assalamualaikum, Mbak Farah. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Nah, ini ditunggu-tunggu teman di kelas ini. Ya, ini responnya ini. Kira-kira milih yang mana ini? Yang happy ending atau yang sad ending ini? Yang happy ending, Pak. Kenapa? Ya, karena kalau sad ending tuh ya berakhirnya sedih tuh nggak enak, Pak. Enak yang happy ending. Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Iya, Pak. Ada yang punya pendapat lain ini, wah saya memilih yang sad ending aja. Atau tergantung, Pak. Karena masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang suka ditakut-takuti, ada yang suka dimotivasi. Ada mahasiswa itu yang rajin kalau diancam, ya. Ada juga mahasiswa yang rajin kalau dimotivasi ini. Jadi kalau diancam malah dia melawan. Mungkin gitu. Ada enggak? Kalau saya cenderung tergantung ya. Tergantung ya. Memang ada kalangan tertentu dari audiens itu yang dia lebih suka untuk didorong, untuk ditunjukkan akhir yang membahagiakan. Waktu saya kecil dulu, ya, itu kata bapak saya, di antara 4 anak beliau yang paling susah bisa membaca itu saya. Jadi dari 4 anak itu, ternyata dulu dengan sekarang sama. Jadi orang tua itu tetap juga sebagai guru. Karena kalau hanya menggantungkan pada sekolah, itu nggak bisa. Nah, maka waktu itu yang mengajari saya membaca itu adalah ayah. Nah, ayah bercerita di antara 4 anaknya yang paling sulit diajar membaca itu adalah saya. Nah, kemudian bagaimana bapak itu memotivasi agar anaknya itu mau belajar? Jadi bukan hanya mengeja-eja huruf, tetapi ditunjukkan apa manfaatnya. Ayah tidak mengancam kalau kamu tidak bisa membaca, maka kamu tidak akan naik kelas. Kamu akan bersama anak-anak kecil-kecil. Kan? Kamu akan tetap di kelas 1. Kamu harus bisa membaca. Ternyata pendekatannya yang diambil tidak itu. Tetapi pendekatannya adalah mengatakan, kalau kamu bisa membaca, maka kamu akan bisa jalan-jalan kemana-mana. Akan bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kalau kita mau pergi kemana-mana, kita harus bisa membaca tulisan yang ada di jalan. Mau ke Jakarta, itu ada itu. Mau kemana itu? Itu ke Jakarta. Itu mau kemana? Itu mau ke kota sana. Nah, kalau tidak bisa membaca, kita tidak bisa kemana-mana, malah hilang. Jadi ditunjukkan sisi menggembirakan, membahagiakan ketika kita bisa sesuatu.
Nah, jadi ada kalangan yang dengan pendekatan seperti itu. Tetapi memang ada juga yang kalangan yang memang harus diancam. Biasanya orang-orang yang putus asa itu mereka ya harus dibenturkan. Orang-orang yang merasa sebetulnya dia itu mampu, tetapi dia merasa tidak mampu. Nah, itu harus dibenturkan. Kalau dia itu orang masih punya harapan, kita beri harapan. Kalau dia buntu, kita benturkan sampai dia itu tahu bahwa itu bisa diterjang. Jadi pendekatan itu bisa tergantung orangnya. Atau seasonal. Seasonal itu ya kadang-kadang kita ya kasih yang mujizat-mujizat lah. Kadang-kala juga yang ancaman-ancaman yang mengerikan-mengerikan. Dan pendekatan Al-Quran itu dua-duanya. Basyira wa nadhira. Jadi kabar gembira. Ya, berikanlah kabar gembira dan peringatan. Dua itu dilakukan. Al-Quran itu tidak selamanya memberikan janji-janji, menggambarkan keindahan-keindahan, kesenangan-kesenangan, tidak begitu terus. Tetapi juga tidak kemudian siksa neraka, kamu besok dibakar, kamu besok ketemu dengan malaikat yang kejam, kan tidak gitu terus. Ya, kadangkala diberi harapan, kadangkala juga diberi ancaman. Dua ini. Nah, maka kalau kita membuat konten ya, kalau saya sih ya balance. Ibaratnya bumbu, ya ada pedasnya, ada manisnya, ada asamnya. Nah, ini. Kemudian cenderung anonim. Kita tidak tahu siapa yang sama-sama menonton program televisi yang sedang kita tonton. Kita nonton Ikatan Cinta, kemudian kita ditanya siapa saja ya yang menonton Ikatan Cinta. Oh, ini bude saya, bulik saya, paman saya. Lah kok tahu? Iya, karena kita biasa kok ngobrolkan tentang itu kok. Terus siapa lagi? Pastinya saya tidak tahu. Padahal tadi tayangan televisi itu ditonton jutaan orang. Baik kita maupun stasiun TV itu tidak tahu siapa yang menonton tayangan itu. Nah, inilah bedanya dengan media sosial. Kita posting nih video kita nih, posting di Facebook atau di Twitter kita atau mungkin di YouTube kita. Ya, meskipun kita tidak bisa tahu semuanya, tapi ketika ada orang yang bereaksi, berkomen, kita tahu siapa yang menonton, siapa yang berkomen. Tapi kita tahu viewernya ada berapa, itu tahu. Viewernya ada berapa. Kemudian orang-orang itu, ya audien itu, mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu. Jadi acara yang sama serempak, orangnya berbeda-beda tempatnya. Televisi disiarkan saat ini, ya, yang nonton lokasinya berbeda-beda, meskipun dalam waktu yang sama. Kemudian surat kabar, itu bisa jadi meskipun kita kirim sekarang, mungkin orang membacanya nanti sore, ada yang nanti siang, atau tadi pagi sudah membaca. Orangnya beda tempatnya dan beda waktu dalam mengakses. Beda dengan komunikasi langsung seperti ini, kan serempak ini, ada serempak. Nah, terkait dengan audiens ya, audiens tadi heterogen, kemudian beda tempat, beda waktu. Nah, ini ada satu kasus ini, contoh. Ada yang tahu siapa namanya ini? Yang di Zoom ada yang tahu ini namanya siapa? Mister siapa ini?
Baik, saya kasih bocoran ya. Dari profesinya ya. Dia adalah ahli biologi kelautan. Jadi dia ahli biologi kelautan, tetapi dia punya hobi menggambar, ya, hobi membuat animasi. Nah, akhirnya dia gabungkan ilmu-ilmu tentang kelautan dengan hobinya menggambar. Di laut kan ada bintang laut, ya. Akhirnya dia membuat karakter dari bintang laut. Dia beri nama Patrick. Nah, kemudian dia tahu ada cumi-cumi. Cumi-cumi itu bahasa Inggrisnya squid. Maka dia buatlah tokoh ya, yang kakinya itu tidak hanya 2. Kakinya ada kakinya Squidward itu ada berapa itu? Ada 4 ya. Ini pernah nonton, semua kan pernah nonton Patrick sama Squidward kan? Ini saya yakin ini bukan hanya penonton ini, tapi teman baik, karena mungkin sejak kecil itu sudah, sejak lahir itu sudah dengar irama musiknya itu, lihat filmnya itu ya. Nah, ini adalah kreator SpongeBob, SpongeBob SquarePants. Nah, ini. Dia namanya Steven Hillenburg. Dialah kreator dari SpongeBob SquarePants. Nah, ini tayang perdana itu pada Mei tanggal 1 tahun 1999. Ini kayaknya belum pada lahir ini ya. Jadi SpongeBob dengan Anda itu lebih tua SpongeBob ya. Jadi belum pada lahir ini SpongeBob sudah ada ini. Oh, ini memang generasi ya, masih muda sekali ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya, pelajarannya itu adalah ya kreativitas itulah yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Dan kreativitas itu ya tidak mesti dalam jalur keilmuan saja. Artinya kita harus mengembangkan banyak aspek dalam diri kita. Ini mestinya seorang ahli biologi kelautan itu kerjanya ya di bidang kelautan, bukan di bidang entertainment. Kerjanya ya misalkan di laboratorium, di dinas perikanan, atau di kampus. Ya. Tetapi apa? Tetapi ternyata dia jadi kreator ya, animator, kreator dari SpongeBob. Yang ini ditonton di seluruh dunia, ditonton tidak hanya oleh anak-anak, bahkan remaja, dewasa pun juga menontonnya. Sekarang pun saya masih suka kok nonton SpongeBob itu. Meskipun saya tahu di dalamnya ini ada isi bahaya untuk anak-anak ya. Kata-kata kasar itu. Tetapi kebenaran-kebenaran yang disajikan dalam film SpongeBob itu ada benarnya. Seperti misalkan Mr. Krabs yang sangat serakah dengan uang. Uang berapapun itu nggak pernah cukup untuk Mr. Krabs. Sehingga uang-uang kecil-kecil pun dia openi. Jadi dia ambil uang kecilnya. SpongeBob orang yang polos, terlalu lugu. Ini kan terlalu lugu, tapi dia semangat, tapi lugu dia. Ya. Saya juga nggak mau seperti SpongeBob ini mudah dibodohi ini. Apalagi Squidward ini sangat licik dia, sangat licik ya. Tetapi dia akan termakan oleh kelicikannya sendiri. Hari kebalikan, wah, ini luar biasa. Kalau salah satu episode yang sangat saya suka adalah hari kebalikan. Yaitu ketika kita menjadi orang baik, tapi harus mengekspresikan kita itu jahat. Padahal
Maksudnya baik ya. Ya. Itulah. Menurut saya banyak kita ini yang terpengaruh dengan SpongeBob. Nah, ini terkait dengan audiensnya, ternyata betul audiensnya itu terpisah jarak waktu, ya heterogen, anonim, siapa kita tidak tahu. Kalau ini siapa ini? Siapakah audiens program ini? Tentu juga heterogen, tetapi meskipun heterogen, kita bisa kalau kita prosentase tentu ada yang prosentasenya lebih besar. Mayoritas. Ya. Audiens program ini mayoritas, kalau misalkan kita tanya laki-laki atau perempuan, kira-kira mayoritas yang menonton program ini laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan. Berarti kalau dia menayangkan program perempuan, maka nanti ya iklan-iklannya ya tujuannya adalah perempuan. Nggak mungkin iklannya kemudian aki mobil, ya kan? Tetapi ya iklan-iklannya nanti terkait dengan misalkan produk kesehatan, produk untuk anak-anak, rumah tangga. Kemudian audiens dari sisi umur, tadi kan perempuan. Kira-kira ini umurnya berapa ini? Apakah remaja putri SD, SMP sudah suka dengan ini? Atau ini adalah ya SMA ke atas? Atau ibu muda? Atau mungkin nenek-nenek? Oh, nenek-nenek suka ya? Oh, nenek-nenek suka juga ya? Pak suka. Oh, suka, Bapak suka? Ya. Gimana? Nenek-nenek suka ya? Ya, nenek-nenek suka. Baik. Tetapi mayoritas tadi ya, mayoritas perempuan, ibu-ibu ya. Nah, ternyata ada juga bapak-bapak yang suka juga ya. Ya. Tetapi akhirnya dibully malah. Ya, meskipun dia ingin memberikan ya tanggapan terkait dengan kepakarannya, yaitu hukum. Tapi justru dibully. Nah, ini nanti terkait dengan audiens. Audiens itu dalam membangun perspektif ketika memperoleh informasi itu seperti apa ya, bermacam-macam. Nah, di sini justru ada orang yang kemudian membuli. Nah, ini menteri harusnya dalam keadaan pandemi itu bekerja keras siang dan malam. Bagaimana agar pandemi ini segera berakhir, tapi justru waktu yang ada untuk digunakan nonton serial sinetron. Nah, artinya kalau kita membuat konten, kemudian konten itu kita publish dengan melalui media yang kita miliki, ya kita harus siap ketika memang ada banyak tanggapan. Kalau di sini ada 40 orang, kok ada 40 perspektif, nah itu nggak masalah. Ya. Ada 40 orang berbeda-beda menanggapinya, ya nggak masalah. Memang seperti itu. Nah, di sini kita menjadi melihat bahwa ternyata audiensnya itu bermacam-macam, tetapi tetap ada audiens utama. Nah, terkait dengan audiens, ini penting bagi kita karena kita itu kan meng-create pesan itu tujuannya kan bermacam-macam. Ada yang untuk menginformasikan, mempersuasi, ya, menjelaskan. Nah, faktanya bahwa orang itu tidak memiliki perspektif yang sama. Yang pertama, individual differences perspektif. Bahwa setiap individu itu mereka berbeda-beda dalam mendapatkan pengaruh media massa.
tergantung kondisi psikologis individu yang bersangkutan. Jadi kalau di sini ada 40, ditunjukkan SpongeBob, nanti responnya beda-beda. Kenapa? Karena perspektifnya berbeda-beda. Kemudian teori yang lainnya terkait perspektif ini, meskipun berbeda-beda, sebenarnya ada kesamaan di dalam kategori yang sama. Jadi misalkan di sini 40 orang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan ada berita, Aagim menikah lagi. Nah, istrinya Agim berapa? 2 kan? Nah, waktu pertama kali Agim itu menikah lagi itu heboh, media heboh. Nah kalau di sini kok ada 2 kelompok, ada laki-laki perempuan, yang laki-laki itu biasanya mendukung. Jadi tidak masalah Agim menikah lagi, meskipun berita itu sudah dipelintir sedemikian rupa. Teh Ninih marah, Teh Ninih Mohon maaf, suaranya ke mute, Pak. kategori agama. Ya, baru saja ada berita bahwa anak proklamator itu pindah agama. Siapa namanya? Nah, Sukmawati. Pindah agama leluhur dari Hindu menjadi dari Islam menjadi Hindu. Nah, audiens ketika membaca berita itu, misalkan di sini ada 40 orang, pasti ada 40 cara memahaminya. Tetapi dari 40 itu, kalau misalkan ini kelas, ini kampusnya kampus UGM misalkan, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Maka bagi orang-orang Islam, dia akan memandang negatif. Tapi bagi orang Hindu, wah positif ini, baik ini, benar pilihan Anda. Bagi orang Kristen, Katolik, ya silahkan aja mau pilih agama yang mana. Bagi yang mungkin sekuler, tidak peduli agama, ya suka-suka dia. Ini. Nah ini, jadi meskipun ada 40 orang yang berbeda-beda, ternyata ketika dikelompokkan sesuai dengan agama mereka, ada preferensi tertentu. Padahal tahu nggak siapa ibunya Sukmawati? Kan Bung Karno kan istrinya banyak, 9. Ya. Dia dari ibu yang mana? Dari yang Bali. Nah, jadi yang benar itu dia justru malah anak Fatmawati. Yang dari Bali itu Ibu Soekarno. Jadi Soekarno itu bapaknya orang Jawa, ya, ibunya orang Bali. Ini Soekarno. Nah, Soekarno itu punya istri. Istri yang pertama itu adalah putrinya Cokro Aminoto. Kalau tidak salah namanya Utari. Cokro Aminoto punya anak, dia dinikahkan dengan Soekarno. Kemudian Soekarno menikah lagi dengan Inggit Ganarsih di Bandung. Kemudian waktu Soekarno itu ke mana? Ke Bengkulu, ya. Di Bengkulu dia menikah dengan Fatmawati. Di sana Soekarno menjadi guru Muhammadiyah. Karena waktu itu mertuanya adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, Sukmawati itu adalah anak dari Fatmawati. Jadi kalau dari jalur ibu, itu justru dia itu adalah harusnya tokoh Muhammadiyah. Sukmawati itu. Tapi dia memilih jalur ayah. Ini
memprihatinkan ini. Jadi jalur ibu bisa seperti ini. Jadi Fatmawati itu memberi anak 5. Ya, 5 itu Guntur, kemudian ada Megawati, ada Sukmawati, ada Guruh, kemudian siapa lagi itu? Ada 5 itu. Sepertinya ada nanti di sini. Eksistensi ada. Nah, kemudian yang ketiga, social relation perspective. Dampak komunikasi massa dapat dirubah oleh individu yang memiliki kekuatan hubungan sosial dengan audiens. Betul, media massa itu memberi dampak, iya. Dampak itu ternyata bisa dirubah oleh orang yang memiliki hubungan dengan audiens. Misalkan, Mbak siapa namanya? Siapa? Ain. Ya, Mbak Ain ini membaca berita atau menonton tayangan, ya, kemudian mengalami dampak tertentu. Kemudian kakaknya atau ibunya itu datang, ya, memberikan masukan atau memberikan tanggapan, ya, sehingga perspektifnya berubah. Akhirnya yang awalnya itu merasa sedih menjadi merasa gembira, ya, merasa senang menjadi merasa benci. Ini bisa. Jadi ada misalkan ketika nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ketika nonton film itu, kemudian melihat sosok perempuan yang pakai kerudung, ya, ketika hujan berteduh, kemudian dibawakan payung. Siapa namanya perempuannya itu? Tokoh perempuannya. Saya lupa. Betul, Hayati. Ya. Kalau kita lihat sosok Hayati di film itu, maka kita menjadi merasa kagum dengan wanita itu. Kagum, wah, cantik, anggun, ya, bersahaja, ngaji. Ya. Tetapi ketika lihat pemainnya, ya, pemainnya di gala premier, kok dia pakai baju segini, rambutnya tergerai, ya sudah, jadi langsung runtuh, ya. Maka ketika mengidolakan tokoh di dalam film dengan artis kenyataannya itu memang berbahaya, karena memang beda. Dulu yang membuat terpukul lagi ketika nonton film Ayat-Ayat Cinta. Ya, Ayat-Ayat Cinta, itu ada pemainnya yang murtad, keluar dari Islam. Dia menjadi penganut Kristen, kalau nggak salah. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, artisnya kecil putih, ya. Bukan Manuhara itu. Memang namanya itu satu kata itu, satu kata, ya. Ya, nanti bisa dilihat ini. Yati Cartwright, Pak. Siapa? Ini berarti ingatan saya sudah mulai melemah ini. Ini nggak kedengeran, Pak. Baik. Siapa? Kan Fakhri, kemudian siapa lagi, itu kan ada toh? Nah, ketika kita misalkan telah mendapatkan konten tadi, ya, terpapar oleh konten atau mengkonsumsi isi media, nah itu bisa dirubah perspektif kita. Demikian pula misalkan ketemu dengan tokoh tertentu, ya, kemudian kita menjadi berubah, itu suatu hal yang wajar ketika
dapat informasi yang baru. Nah, informasi baru itu biasanya datang dari orang yang memiliki hubungan sosial dengan kita. Nah, ini yang dibaca ini tokohnya namanya siapa ya ini? Saya tidak tanya yang baca, kalau yang baca ini kan pasti pada ngerti nih. Nah, yang dibaca ini loh, ini siapa ini tokohnya namanya? Juki, Pak Juki. Ya betul ya, namanya Juki. Ada yang pernah baca komiknya Juki? 80% ada yang baca ini? Kalau saya pernah ini, karena anak saya punya 2 kalau nggak salah ini, Juki ini. Tetapi sebelum saya kenal dengan Juki itu saya pernah lihat face yang mirip Juki ya, namanya Suneo. Ya, Suneo di Doraemon ini apa enggak khawatir kena delik apa plagiarisme ya. Nah, kalau Juki ini dibaca oleh audiens remaja, kira-kira perspektif apa yang ada pada pikiran mereka? Kan Juki tamasya ke Korea, ya. Juki jadi bisa ngeyel. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak remaja ya hanya untuk lucu-lucu saja, untuk hiburan. Tetapi kalau ini dibaca oleh orang nomor 1, ya, wah ini bisa menjadi inspirasi untuk kemudian menghadapi lawan-lawan politik. Bagaimana cara berkelit, ya. Bagaimana cara ngeles, ya. Bagaimana bisa ya seperti Juki ini. Dalam ilmu komputer itu ada dalil GIGO. GIGO. Garbage in, garbage out. Artinya apa kira-kira? GIGO. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, maka sampah juga yang keluar. Jadi kita ini seperti ini, itu karena bacaan kita. Jadi kalau yang masuk ke kita itu baik-baik, ya kita baca ya ilmu-ilmu tentang hadis, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ya kita akan mahir dalam ulumul Quran dan ulumul hadis. Kan tidak hanya satu buku ya, ulumul hadis itu banyak sekali, ulumul Quran juga iya. Kalau yang kita baca, misalkan tentang masak-memasak, ya kita akan menjadi orang yang pintar masak-memasak. Yang kita baca tentang busana, pakaian, ini saya dari cara berpakaian saya tahu ini orang yang biasa baca-baca atau nonton-nonton tentang busana dengan yang tidak. Oh iya saya nonton tapi saya nggak punya duit. Ya, jadi hanya seperti ini ya aja. Jadi istri saya ini, jadi saya ini kan setiap Lebaran itu kadang-kadang dapat hadiah sarung dari masjid-masjid, dari teman-teman. Ada sarung yang saya kasihkan pada keluarga. Tetapi istri saya itu suka dengan motif-motif sarung itu. Akhirnya sarung itu dipakai untuk bikin baju. Ternyata dengan padu padan, ya, ditambah dengan bahan apa itu ternyata motif sarung pun itu bisa jadi bagus untuk dijadikan baju. Jadi kebetulan sepupu istri itu punya istri yang punya modiste. Mungkin bisa dilihat di Facebook ya. Rinas Modiste. Tapi harganya ampun-ampun itu. Rinas harganya ampun-ampun itu ya satu baju
Ya mungkin bagi kami yang ampun-ampun ini yang di daerah ya. Satu baju 500.000. Ya. Murah atau biasa itu satu baju 500.000 biaya jahitnya? Normal ya. Ya, satu baju ya baju jilbab itu bawah itu 500.000. Kalau baju pengantin itu ada yang berapa kemarin? 1,5 juta, ada yang 2 juta. Ya. Nah, sehingga meskipun bahkan sampai ada yang anaknya sudah lahir, bajunya belum terbayar. Ya, ya di satu sisi saya melihat mungkin dia ingin memasang harga yang tinggi karena memang dia itu profesional ya. Tetapi kalau lihat di kampung ya kasihan masyarakat. Tetapi nyatanya dia masih bisa eksis bisnisnya. Jadi dengan sarung tadi motifnya bisa dibikin baju yang bagus. Nah, ini juga contoh bagaimana pihak-pihak lain yang punya hubungan sosial itu bisa mengubah perspektif. Nah, kemarin terjadi kegaduhan ya, karena Menteri Agama di dalam acara seminar internasional itu mengatakan bahwa Kementerian Agama itu hadiah untuk NU bukan untuk umat Islam. Wah, ini menuai tanggapan banyak. Nah, kemudian apa? Kemudian ada pihak yang mencoba memberikan perspektif yang lain agar tidak terjadi kemarahan publik. Yaitu apa? Dengan mengatakan itu hanya guyonan, tak perlu diseriusi. Nah, jadi untuk meredam kemarahan publik disampaikan. Tapi apakah ini kemudian meredakan? Di satu sisi justru ada semakin marah publik. Tetapi ada kemudian, oh ya diterima saja. Ya karena di NU itu memang lucu-lucu ya. Dia mengatakan gitu. Dulu aja ketika presidennya dari NU juga presidennya lucu. Anda belum lahir mungkin ya, ketika Gus Dur jadi presiden tahun 98 ya. Lahiran tahun berapa? 2000 berapa, Mbak ini? 2001, 2002 ya. Nah, jadi audiens ini dalam membangun perspektifnya dipengaruhi oleh pihak yang punya hubungan sosial dengan dia. Kemudian umpan balik. Ketika kita komunikasi seperti ini ya, interpersonal, ini kan komunikasi grup kelompok seperti ini. Nah, ini responnya cepat, umpan baliknya cepat. Ada pertanyaan, ada tanggapan bisa langsung. Tetapi dalam komunikasi massa tidak. Dia butuh waktu. Dengan kata lain dia delay, tertunda. Meskipun dengan adanya teknologi bisa langsung, tapi tidak semuanya. Misalkan di televisi menyiarkan berita, kemudian ada wawancara dan publik diberi kesempatan memberikan tanggapan. Ya paling hanya berapa menit. Hanya pada acara itu. Padahal komentar, tanggapan, pertanyaan itu bisa di acara-acara yang lain. Koran juga demikian. Bahkan koran itu dia butuh dicetak, butuh ditulis. Maka dia akan lebih lama lagi untuk memberikan umpan balik. Nah, ini contoh. Ada satu pemberitaan di suatu daerah, kemudian orang yang diberitakan itu tidak terima. Kemudian dia menyampaikan tuntutan kepada pihak koran agar meralat apa yang telah diberitakan. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pers, maka harus memberikan hak jawab. Diberikan ruang untuk memberikan jawaban. Nah, maka kemudian dia mengirimkan kronologi menurut dia dan akhirnya dimuat. Nah, ini adalah berita awalnya.
ya dianggap oleh Mardiatos ini telah mencemarkan nama baiknya, Arvina tidak mau lagi bersatu dengan Mardiatos, berduaan dengan perempuan muda. Wah, ini kan kita yang belum baca isinya, karena ini sulit kita baca kecil-kecil ya, ini sudah bisa menduga bahwa Mardiatos ini diduga berselingkuh, ya kan? Kemudian si istri tidak terima dan tidak mau lagi bertemu, atau tidak mau lagi bersatu. Kemudian mungkin di sini isinya sudah sampai lapor ke kepolisian segala. Nah, Mardiatos membuat bantahan. Nah, bantahannya dimuat. Mardiatos bantah kasusnya dilapor ke polisi. Nah, ini maksudnya apa ini kata dilapor ke polisi? Nah, kita lihat di sini beritanya itu Selasa tanggal 12 April. Jawabannya baru dimuat pada 14 April. Nah, jadi butuh waktu 2 hari. Nah, bisa jadi yang membaca ini, dia tidak membaca bantahannya ini. Ini tentu bermasalah, tapi ya gimana lagi? Itu konsekuensinya ketika memang sudah terlanjur diberitakan. Nah, baik, kita sampai di sini. Kita untuk gangguan ya, ada gangguan teknis, semantik, psikologis, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini ya, dari uraian tadi, ada komunikator, kemudian ada isi, ada audiens, ya. Itu ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan, ya kita akhiri kelas kita. Jadi jangan lupa nanti untuk tetap presensi di My Class, ya. Dan mari kelas kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Saya N ya. Ya, Pak. Ya, Pak.